satu faktor yang memegang peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Tujuan proses pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga untuk mewujudkan potensi peserta didik dan peradaban dalam membentuk karakter warga negara yang berbudi luhur dan berkarakter. Upaya lebih penting daripada pembentukan moral, karena pembentukan karakter tidak hanya berkaitan dengan soal baik dan buruk, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan agar anak atau siswa dapat memahami dengan lebih baik dari kepedulian serta komitmen terhadap kehidupan sehari-hari. Pendidikan adalah proses belajar manusia yang bertujuan untuk perbaikan diri dan dilakukan terus-menerus. Pendidikan merupakan sarana menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Pendidikan memegang peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan keterampilan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai potensinya secara optimal. Dalam Konferensi Pendidikan Islam Sedunia World Conference of Islamic Education pada tahun 1977, bahwa pendidikan Islam salah satu tujuan pendidikan adalah ta'dib. Ta'dib bermakna pendidikan yang lebih berfokus pada akhlak. Pendidikan karakter bukanlah sebuah pendidikan yang hanya sekedar mentransfer pengetahuan tentang sesuatu yang salah atau benar. Pendidikan karakter harus diinternalisasi sedini mungkin pada anak seiring dengan iptek yang begitu pesat. Ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan karakter, antara lain: pertama, sistem pendidikan hanya berorientasi intelektual; kedua, kondisi lingkungan yang tidak mendukung internalisasi nilai-nilai karakter siswa. Pendidikan karakter menjadi agenda strategis dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Program penguatan pendidikan karakter yang belum terintegrasi dalam setiap proses pembelajaran dan materi pembelajaran membuat program bidang pendidikan karakter yang dilakukan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan karakter harus mampu mengintegrasikan dalam semua pelajaran dan dapat dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan. Anak usia sekolah menjadi urgensi perlunya penguatan pendidikan karakter pada peserta didik. Setiap satuan pendidikan pada dasarnya memiliki kebiasaan atau pembiasaan tersendiri yang menjadi identitas atau ciri khas sekolah, tidak terkecuali dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Tujuan dari pendidikan karakter adalah membentuk dan mengembangkan potensi siswa agar dapat berpikir dan berperilaku dengan baik. Pendidikan karakter bukanlah proses menghafal materi soal ujian dan teknik menjawabnya. Membangun karakter membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Biasakan beramal, biasakan kejujuran, kesopanan, malu berkhianat, malu malas. Orang yang tidak berkarakter disebut orang yang melewati batas, karena syarat untuk disebut orang adalah kemampuan mengendalikan diri dan menanamkan kebaikan dalam perilakunya. Berbuat baik secara teratur tidak selalu mudah, meskipun keinginan untuk berbuat baik tetap ada. Tetapi ketika dorongan yang tidak baik dibiarkan ada, keinginan yang baik dengan mudah ditolak. Ketika kecenderungan tidak sehat dengan sengaja berkembang, kekacauan pun terjadi. Dalam pendidikan karakter juga diperlukan dukungan proses adaptasi keteladanan yang diperlukan dalam setiap lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pengembangan pendidikan karakter harus dilakukan secara holistik, baik di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, konteks pendidikan merupakan salah satu faktor pembentuk karakter anak secara sederhana. Pendidikan merupakan pelajaran berharga bagi anak yang menjadikan mereka lebih kritis dalam berpikir sehingga dapat mengembangkan karakter yang diinginkan oleh guru, orang tua, dan masyarakat. Pesantren di Indonesia, khususnya pesantren tradisional, merupakan salah satu lembaga pendidikan tradisional yang telah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, format pendidikan pesantren semakin tertata dan modern. Stanbrink pernah menyatakan bahwa modernisasi pesantren akan menyebabkan kekurangan santri
dan kelambanan lembaga pendidikan tradisional. Pesantren merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia dengan budaya tersendiri yang membentuk karakter santrinya. Pentingnya pondok pesantren sebagai pondasi pendidikan Islam tidak dapat diabaikan dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa Indonesia, karena pondok pesantren merupakan subkultur yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Keberadaan pondok pesantren sudah tidak dapat diragukan lagi sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia. Citra pondok pesantren juga sudah lama dikenal baik, terbukti dari pandangan masyarakat secara luas bahwa pesantren dapat membentuk pribadi yang berakhlakul karimah dan melahirkan banyak kader ulama. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang unik, tidak saja karena eksis sejak dulu, tetapi juga karena kultur, metode, dan jaringan yang diterapkan oleh pondok pesantren itu sendiri. Eksistensi pesantren diperkuat dengan tradisi keilmuan yang kokoh. Pada dasarnya, esensi tersebut dapat ditelusuri pada perkembangan fikih dan perangkat pendukungnya. Terintegrasi dengan fikih sufi, yaitu tentang proses perubahan sikap dan perilaku santri. Eksistensi pesantren diperkuat dengan tradisi keilmuan yang kokoh, yaitu dalam dunia pesantren tidak hanya dalam pengalaman hukum atau moral yang menjadi prioritas, tetapi juga penekanan pada pemahaman hidup. Pesantren yang semula hanya menjadi tempat mengajarkan Islam, kini kaum tani telah menjelma menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan agama dan akhlak, tetapi juga kader-kader yang terdidik secara ekonomi, budaya, bahkan ekologi. Banyak lembaga pendidikan yang dapat mengembangkan dan mewujudkannya tujuan dan fungsi pendidikan nasional dengan melaksanakannya pendidikan karakter. Salah satunya adalah pesantren. Manajemen sekolah berbasis Islam atau madrasah dan sekolah terpadu. Pendidikan karakter bagi santri di pondok pesantren berlangsung selama 24 jam. Pendidikan karakter bagi santri di satuan formal salah satunya dengan memasukkan nilai-nilai agama dalam setiap pelajaran, baik isi, metode maupun pelaksanaannya. Pendidikan karakter pada satuan non-formal memberikan nilai-nilai agama yang utuh sesuai buku yang dipelajari. Sinergi yang baik antar komponen pendidikan. Komponen penting meliputi peran guru, kurikulum yang kuat, proses tindakan siswa yang mendukung pengembangan karakter. Pelaksanaan pendidikan karakter di pondok pesantren khususnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang terintegrasi di seluruh kurikulum dan mengembangkan 3 jendela, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Upaya pembinaan karakter santri yang beriman dan bertakwa karakter Islam seperti akhlak yang baik, kejujuran, kemandirian, dan jiwa sosial yang diwujudkan dalam budaya dan tradisi pondok pesantren. Dinamika pendidikan pesantren berorientasi pendidikan karakter education, atau pendidikan moral education, sehingga mampu mencetak santri yang memiliki idealisme intelektual dan perilaku mulia, al-akhlak al-karimah. Dan video pemaparan terkait pendidikan karakter di pondok pesantren.